Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Abdul Ganip, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25105185769. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Asyidikiyah Rantau Kasih Kabupaten Musi Banyuasin, kelas 10 dengan materi menghindari sifat tercela. Terima kasih dan mohon diluluskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak kalian hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Yang putra, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Yang putri? Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Baik anak-anak, seperti biasanya, mengawali segala kegiatan kita, termasuk kegiatan kita belajar hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Kota kelas seperti biasa, silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Berdoa bulan hari Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul sahla illa sita sahlan wa aqibatul lil muttaqin. Ya, amin ya. Selanjutnya, Ustadz akan mengecek kehadiran, ya, akan mengecek kehadiran kita akan melakukan asumsi. Namun sebelumnya, tolong dirapikan dulu kursi-kursi yang belum ini, meja-mejanya yang belum rapi. Tuh. Coba lihat di sekitarnya, ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang. Sudah ya, bersih ya? Yang piket tadi sudah bersih ya? Nah. Baik, kita absen ya. Jumlah kita ada berapa orang? 24. 24 orang ya. Yang hadir? Coba ketua kelas hitung sekali lagi, hitung yang benar. Yang hadir ada berapa orang? 23 orang yang hadir ya. Berarti jumlah 24, yang hadir 23 orang, yang tidak hadir 1 orang. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Bagas Permana Nah, ada yang tahu informasinya? Bagas tidak hadir disebabkan oleh apa? Sakit? Sakit. Ya, kita doakan ya teman kita yang sakit ini semoga cepat-cepat disembuhkan oleh Allah, penyakitnya diangkat sehingga teman kita bisa bertemu lagi bersama-sama berkumpul dengan kita, belajar bersama-sama ya. Sebelum kita melanjutkan proses belajar hari ini untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita agar tumbuh rasa nasionalisme kita di dalam diri kita ya. Ada baiknya kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri.
Pada minggu yang lalu atau pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang apa? Sifat-sifat terpuji ataupun akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah. Hari ini kita akan membahas ya tentang sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela. Ya, yaitu tepatnya topiknya yaitu menghindari sifat-sifat tercela. Kalau sebelumnya sifat terpuji, sekarang sifat tercela, yaitu akhlakul mahmud. Apa? Ya, akhlakul mazmumah. Sebelumnya akhlakul mahmudah, sekarang akhlakul mazmumah. Ya. Nah, sekarang apa kira-kira ya perbedaan? Ya, perbedaan yang sangat menyolok antara akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Apa kira-kira? Ya, perbedaannya, kalau akhlakul mahmudah ataupun sifat terpuji, dia disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Sedangkan sifat mazmumah ataupun sifat tercela, ya, sifat yang tidak disenangi atau dimurkai oleh Allah dan tidak disenangi oleh manusia. Oleh karena itu, motivasi Ustadz pada kalian, senantiasalah bersifat mahmudah. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomahkan ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan ataupun bersikap ya, yaitu membawa akhlakul mahmudah. Ya. Hindari sifat tercela. Ya. Sebab kalau kita melakukan sifat tercela itu konsekuensinya tadi kan ya, dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Istiqomahkan kita agar kehidupan kita sehari-hari selalu dalam keadaan hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan baik dengan Allah, lakukan, pertahankan, istiqomahkan, yaitu sifat akhlakul mahmudah. Tinggalkan sifat mazmumah agar kita tidak tercela di sisi Allah dan di sisi manusia. Baik, sekarang kita lihat apa tujuan daripada pembelajaran, mempelajari daripada sifat mazmumah, menghindari sifat mazmumah ataupun sifat tercela. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian sifat tercela. Artinya santri mampu menjelaskan apa itu pengertian dari sifat tercela. Ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi macam-macam sifat tercela. Artinya santri bisa mengelompokkan mana sifat tercela, kemudian bisa membedakannya dengan sifat terpuji. Yang kelima atau yang terakhir, menunjukkan sifat menghindari sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuannya. Ya. Oke, sekarang Ustadz ada pertanyaan. Ya. Yang pertama, ya, pernahkah kalian merasa iri atau marah kepada teman? Dan apa dampaknya bagi diri kalian dan teman kalian? Pernah kan kalian merasa iri? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ridwan? Pernah merasa iri? Pernah. Apa dampaknya? Dampaknya terhadap kehidupan kalian bersosial di tengah teman-teman kalian? Dampaknya bagi diri saya adalah hati menjadi tidak tenang. Hati menjadi tidak tenang, gelisah ya. Ya. Jadi orang yang pernah melakukan atau merasa pernah marah kepada teman, karena marah adalah bagian daripada sifat tercela. Ya. Jadi marah itu bagiannya. Tadi Ustadz sebutkan secara global, secara garis besar. Marah juga termasuk bagian daripada sifat tercela. Jadi kalau kalian pernah merasa marah dengan teman, ataupun pernah merasa melakukan sifat tercela dengan teman, ada rasa gelisah. Ya, kata Ridwan tadi, jawabannya hidup merasa tidak tenang, artinya gelisah. Pertanyaan kedua, mengapa sifat sombong dan dengki dapat merusak persahabatan?
Ada yang tahu? Ya. Sifat sombong dan dengki dapat merusak persahabatan. Kenapa? Karena sifat sombong membuat seseorang merasa dirinya paling benar dan merendahkan orang lain. Karena sifat sombong itu merasa dirinya paling benar dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong biasa merasanya dirinya ada pada dirinya semua. Enggak? Dialah yang merasa uahnya. Dirinya paling besar, dirinya paling kaya, dirinya paling pandai, dirinya paling... Pokoknya semua yang paling-paling berada di orang yang membangun sifat yang sombong. Baik, yang keempat. Nah ini terakhir. Ya. Terakhir pertanyaan Ustaz sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya. Inti. Menurut kalian, lebih sulit mana menghindari sifat tercela atau membiasakan akhlak terpuji? Membiasakan akhlak terpuji. Kenapa? Membutuhkan latihan yang terus-menerus. Ya, siapa namanya? Melati. Kata Melati lebih sulit melakukan sifat terpuji, ya, karena harus ada keistiqomahan, harus terus menerus, ya. Nah, yang sulit itu yang istiqomahnya, bukan melakukan sifat terpujinya. Kalau melakukan sifat terpujinya, kalau 1-2 kali mungkin semua orang bisa kan, mudah kan? Tapi istiqomah mempertahankan sifat terpuji itu terus menerus, nah itu yang susah. Baik, semua pertanyaannya bisa dijawab dengan baik. Ya. Jawabannya bagus-bagus. Ya. Baik yang putra maupun yang putri. Kita beri aplaus dulu. Kita sekarang ice breaking ya, siap? Ya. Jangan tegang ya, biasa saja ya. Biasa saja kita. Ya. Ada aba-aba dari saya, kalau saya sebut menjada-wajada, koto kelas, ya. Sebut kelasnya, kemudian yang lain jawab. Oke, siap? Yuk. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Mau ice breaking lagi? Oke, kita ice breaking lagi ya. Berikan saya bahasa isyarat. Kalau saya bilang, kalian paham? Jawabannya angguk-angguk. Kalau saya bilang kalian belum paham, jawabannya geleng-geleng. Kalau saya bilang kalian masih bingung, maka bagaimana ini? Siap? Siap. Ya. Berikan saya bahasa isyarat. Kalian paham? Lebih baik berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Ya. Berikan saya isyarat. Kalian paham? Kalian belum paham? Kalian bingung? Baik, anak-anak santri kelas 10 ya. Kita sekarang akan Ustadz akan menayangkan sebuah video di mana di dalam video ini terdapat unsur sifat tercela, ada juga sifat terpuji. Saya putarkan videonya, nanti kalian perhatikan secara seksama ya. Perhatikan benar-benar, simak videonya, ikuti alurnya. Ya. Kemudian nanti kalian menganalisis. Ya, menganalisis isi video tersebut ya. Oke, kita putar videonya. Mereka belajar wujudnya nyata. Kain mimpimu juga nyata. Generasi emas
emas Indonesia. Belajar Pancasila, terendam di dalam dada. Belajar Pancasila, cerdas bergerak itu kita. Selamat pagi anak-anak. Besok kalian sudah mulai libur selama hampir sebulan. Tapi kalian jangan lupa, ada kerja kelompok yang harus kalian kerjakan di rumah, ya? Ketua kelompok, ke depan. Kamu satu, ya. Satu. Wah, ini Iya. Silakan. Yang ada di tangan kalian adalah benih. Kalian tanam, rawat, dan ingat, dari benih bunga itulah yang akan menentukan nilai kelompok kalian. Ima, gampang, Pak. Tete Bade, senang gak hari ini? Oke lamun, Tete Bade tunggu besar, Adi kasih Bade hadiah. Semua nih, ayo lihat orang ada pengelola ke toko, kayak punya tangan siap. Syamila dan kelompoknya kalian hebat, gotong royong untuk kebaikan. Jadi kalian pemenangnya. Andai tak berbohong, anak Indonesia saling kita anak Indonesia. Habis ya. Baik ya. Kalian sudah menonton video tadi. Tentunya kalian sudah menyiapkan kesimpulan. Apa yang kalian tonton tadi akan kalian analisa. Akan kalian dibuat sebuah analisis tentang video yang kalian tonton. Baik, sebelum kita berdiskusi, Ustadz akan menjelaskan dulu materi ini, agar kalian menjawab pertanyaan, menganalisis videonya lebih mudah, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian sifat tercela, ya, atau si ahlakul mazmumah, adalah perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kenapa dapat merugikan diri sendiri? Kenapa? Apa kira-kira? Karena mendatangkan dosa. Orang lain tidak dapat dosa kalau kita melakukan sifat ahlakul mazmumah ataupun melakukan sifat tercela. Yang dapat dosa itu diri kita. Maka kita kalau sudah dapat dosa rugi. Maka jangan melakukan sifat tercela, ya. Kemudian dapat merugikan orang lain. Apa kira-kira? Kenapa dikatakan dapat merugikan orang lain? Ada yang tahu? Dapat merugikan orang lain karena dari sifat tercela kita itu, biasanya orang lain tersakiti. Selanjutnya, orang yang mempunyai sifat hasad ini, dia akan selalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain.
Inilah orang punya sifat iri, sifat dengki itu membanding. Nah, baik tentang harta, tentang ilmu, tentang posisi sosial, interaksi sosial di tengah masyarakat. Nah, mereka akan membanding-bandingkan. Aku bagaimana, orang itu bagaimana. Inilah orang yang punya sifat iri biasanya seperti itu. Nah, contohnya kalau teman kita beli tas baru, beli tas baru, orang yang punya sifat iri itu dia tidak senang. Bagaimana tas itu rusak atau tas itu hilang. Berusaha dia sekuat mungkin agar nikmat yang dimiliki oleh orang tadi supaya lepas, supaya hilang. Sehingga menimbulkan ketidaktenangan, kemudian membanding-banding dirinya dengan orang tersebut. Orang tersebut kan kata apa? Dia berpikir orang itu kan tidak punya apa-apa. Kok aku kan punya apa-apa? Kok dia bisa? Saya tidak bisa. Terus dibandingkan. Inilah orang mempunyai sifat hasad, iri dan dengki. Cara menghindari sifat tercela. Satu, memperkuat iman. Dengan jalan apa? Beribadah kepada Allah, berzikir, senantiasa mengingat Allah. Yang kedua apa? Sifat rendah hati. Sikap rendah hati artinya tidak menunjukkan kita adalah orangnya. Wah, saya adalah yang terhebat, segala macam, rendah hati. Walaupun sebenarnya kita memiliki posisi yang baik, yang hebat, yang tinggi, tapi selalu rendah hati. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Harus kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7 itu ada ancamannya. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Kalau kita tidak bersyukur, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Introspeksi diri, muhasabah diri dalam hati. Saya ini bagaimana? Kemudian yang kelima, meneladani akhlak Rasulullah. Terima kasih. Oke? Sekarang kalian sudah mengikuti daripada tontonan video tadi, kalian sudah menonton, sudah mengikuti, dan sudah mendengar penjelasan. Sekarang kita bentuk diskusi kelompok ya. Nah, silakan bentuk diskusi kelompok, bentuk 4 kelompok ya. Ya, kalau sudah dapat posisi di kelompoknya, silakan hasil tontonan kalian tadi, video yang kalian ikuti tadi, yang kalian tonton itu, kalian lakukan analisis tentang cerita yang di dalam video itu, kemudian keterkaitannya dengan materi kita hari ini, dengan sifat tercela. Baik, saya bagikan ini ya, LKPD-nya. LKPD ini ada yang mandiri, ada yang kelompok. Ustaz bagikan LKPD-nya. Nanti yang kelompok diselesaikan dulu, baru kerjakan yang mandiri. Ya, lanjutkan yang kelompoknya, kerjakan analisisnya. Ini LKPD ya, ada LKPD mandiri, ada LKPD kelompok. Kerjakan yang kelompok dulu. Bantu teman ya. Berbagi. Jangan lupa buat nama kelompoknya, kelompok berapa,
kemudian nama-nama pesertanya, nama anggotanya. Mana? Oh ya, ditulis boleh kalau sudah penuh di belakangnya. Nanti presentasi disampaikan. Ya. Boleh di ini ya, di belakangnya kalau memang sudah penuh atau tidak muat jawabannya boleh di belakang. Ya. Yang penting ketika presentasi nanti itu ada seperti itu. Oke, selesai ya? Ya, kalau sudah selesai, ya, siapkan hasilnya. Kemudian kita presentasi. Ya. Siapa yang ingin memulai presentasi? Kelompok 1? Ya, sudah siap. Ya. Dengarkan yang lain, kelompok lain. Ya. Dengarkan, kelompok 1 akan melakukan presentasi. Nanti silakan bertanya dengan kelompok 1 ataupun menanggapi. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan hasil dari apa yang kami pelajari tadi. Dari hasil tontonan video. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sela Natalia sebagai moderator. Dan ini adalah dan ini Chandra sebagai sesi tanya jawab dan menjelaskan, dan Savitri juga Ida sebagai penulis. Ya. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan memaparkan hasil kami. Ya. Akan disampaikan oleh Ida Chandra. Berdiri nak, berdiri. Sampaikan. Cepat kita berpacu dengan waktu. Menimbulkan kebencian dan permusuhan, tidak bisa hidup bahagia saat sukses, lalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Keterkaitannya yang video tadi? Siapa yang melakukan hasad? Siapa yang melakukan perbuatan tercela? Samilah. Ya. Samilah. Materi pokok 1, pengertian sifat tercela. Sifat tercela ala mazmumah adalah perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merugikan diri maupun orang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa sifat mazmumah apa tadi? Dapat merugikan diri sendiri. Dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena sifat mazmumah yaitu perilaku yang buruk dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu sendiri dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu saja mungkin jawaban dari kami. Ya. Apakah jawabannya tidak diterima? Salah. Intinya dapat apa tadi? Bertentangan dengan agama Islam. Silakan kembali kelompok. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing kelompok sudah memaparkan hasilnya, sudah mempresentasikan hasil tontonan tadi. Ada beberapa kelompok yang memang tepat dalam menyampaikan, dia mengaitkan isi daripada video dengan sifat tercela, tapi ada juga yang secara umum tidak mengaitkan sifat mazmumah dengan yang mereka tonton tadi. Ya. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kita beri aplaus semuanya. Ya. Kelompok 2 tadi cukup baik, cukup bagus ya dalam menyampaikan isi daripada diiringi kelompok 1, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 3. Tapi semuanya sudah bagus, sudah baik ya, sudah bagus ya.
Ada yang lebih tepat, ada yang tepat saja, ada. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kembalikan posisi ke masing-masing. Ya, sekali lagi beri aplaus terhadap kegiatan diskusi kita hari ini. Kira-kira apa pelajaran yang terpenting yang kita bisa petik intisarinya daripada kita mempelajari sifat tercela hari ini? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Apa? Pelajaran terpenting? Hah? Ya? Laudi dulu, siapa? Supaya kita tidak sombong dan selalu berkata jujur walaupun itu dampaknya buruk. Supaya kita tidak sombong, selalu berkata jujur walaupun dampaknya buruk. Ya, silakan. Sela, Natalia. Jujur, disiplin, berani, adil, Ya. ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya, jujur, disiplin, terus berani ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya. Kemudian ada yang lain yang bisa menyampaikan hikmah ataupun pelajaran terpenting yang kita bisa petik daripada kita mempelajari sifat tercela ini, yaitu kita bisa menghindari mana sifat tercela, mana sifat terpuji. Ya. Kemudian apa kesimpulannya? Ya, kesimpulan daripada hasil daripada pembelajaran kita ini, hasil dari kita diskusi hari ini, kita mampu melakukan sifat terpuji di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa ataupun mampu meninggalkan sifat tercela. Sifat tercela akan dibenci oleh Allah dan akan dibenci oleh manusia. Itu kesimpulannya. Baik anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini kita cukup sampai di sini. Kegiatan pembelajaran hari ini tentang sifat mazmumah atau sifat tercela. Nanti ke depan, minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang tasgiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Apa keterkaitannya? Nah, ini ada keterkaitan antara materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang sifat tercela dengan penyucian jiwa. Orang yang punya sifat tercela tidak mungkin jiwanya bersih. Nanti kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang, pada pembelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari tentang materi penyucian jiwa. Sekian, terima kasih. Agar hidup kita ini selalu berkah di dalam kesehariannya dan kita tergolong orang-orang yang bersyukur, silakan kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas, silakan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.